Tak kenal maka tak sayang. Nama tadi Nahrawi, nggak tahu bapak saya ngasih Nahrawi itu bagaimana ceritanya. Katanya supaya terang loh, katanya begitu tong, katanya gitu ya. Ramli nama bapak saya. Saya asli Keramat Sentiong, Gang Masjid. Saya lahir di sana tahun 51. Jadi kalau ditanya ketua umum umurnya berapa? 74. Itu. Jadi kita udah cukup dah umur. Mungkin paling tua saya kali di sini ya. 74 gitu ya. Dong kalau yang tua jadi ketua umum. Betul. Ya, jadi kalau soal tadi Betawi kan kita biasa. Kita ngaji, bapak kita nyuruh kita ngaji, habis ngaji lo belajar gitu. Dari Gang Sentiong saya nyebrang ke Kuitang. Jadi ngajinya di Gang Sentiong, belajar bukulannya di Kuitang. Waktu masih kecil. Tapi setelah saya udah gedean dikit, saya cari lagi ilmu. Saya di Syah Bandar, Karanganyar. Udah sama Bang Diding, Bang Pipin, Bang Uun, di sana. Almarhum udah semua, tiga-tiganya almarhum itu, semuanya. Itu. Kelar dari sana, cari lagi, dapat lagi ilmu beringin sakti yang dari Padang, ya kan, dari campuran. Di Akabri saya 4 tahun dapat lagi ilmu silatnya dari mana? Madura. Di Akabri. Jadi saya masuk Akabri tahun 69. Saya lulus jadi letnan tahun 73. Yang sekelas saya di Akabri jadi presiden dua-duanya. Satu SBY, satu lagi Prabowo. Ini sekelas sama saya di Akabrinya. Ya. Makanya kalau ketemu panggilnya nama gitu. Ewo lu mau kemana? Ya. Kalau SBY saya nggak berani panggil nama sebab dia orang Jawa, iya kan? Mas, mau kemana Mas? Gitu. Ayo kalau Bowo kan dia ngaku Betawi. Iya, coba dia ngomongnya orang gua kan. Makanya nanti kita undang dia ke PPS Putra Betawi ini. Saya lahir di Gang Sentiong, saya gede di sana, saya sekolah SD di perguruan rakyat, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah Keramat. Habis itu saya masuk Akabri. Masuk Akabri tahun 73, akhir saya udah letnan. Saya ditempatkan di Angkatan Darat, di Pusat Intelijen Angkatan Darat. Saya 10 tahun di Angkatan Darat. Pada saat 10 tahun itu saya ikut Timur Timur, saya ikut Papua, saya ikut operasi Kalimantan, saya ikut dulu. Untung nggak pulang nama, gitu ya. Selesai 10 tahun saya dapat penugasan di luar negeri. Saya jadi perwira di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mesir, Kairo. Jadi kurang lebih 6 tahun saya di Mesir, pulang 1 tahun, berangkat lagi ke Jenewa di Swiss 1 tahun, balik lagi 1 tahun, berangkat lagi ke Afrika Selatan, ributkan dulu hitam sama putih di Afrika Selatan, apartheid. Saya di sana pulang, kemudian saya mulai di Lembaga Sandi Negara sampai saya pensiun 2008. Urusan sandi, Lembaga Sandi Negara itu langsung di bawah presiden. Jadi setingkat menteri. Sekarang namanya BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Yang tugasnya juga satu mengamankan rahasia negara, yang kedua nyolong rahasia negara lain. Itu tugasnya itu. Jadi selalu tuh ada dingin, ada panas, ada hitam, ada putih gitu kan, selalu. Dan 2 ilmu itu mesti. Ini kayak silat. Bagaimana kita bertahan, bagaimana kita nyerang. Itu yang kita pelajarin. Betul. Tepuk tangan. Dah. Jadi
saya nikah punya anak 4 perempuan semua, cucu saya 9, yang 2 saya ajak tuh yang gede, yang ujung tuh ya. Yang satu sekolah dagang kuliahnya, yang satu sekolah dokter. Gitu. Nggak ada yang belum tentara belum ada, gitu ya. Nah itulah saya. Baik, saya ikut IPSI udah jadi wakil ketua tempo hari berapa tahun, ada Pak Budi, ada apa, tapi ketuanya tetap Pak Prabowo waktu itu. Sampai sekarang Pak Prabowo masih ketua, betul? Ya, tepuk tangan buat. Jadi kalau ketemu dulu, lu di sini aja katanya kan. Gue udah 2 periode gue wakil terus nih, bilang gitu kan. Ya, gue penasehat aja deh. Jadi saya sekarang di penasehat. Jadi wakil ketua tuh kan jadi talenan. Tahu talenan kalau di Betawi? Jebret kita di talenan. Gue nggak sempet nih, lu yang kesana. Nah, gue nggak sempet nih, lu yang kesana. Dia sih repot terus, kita terus ngewakilin dia kan. Jadi talenan tadi gitu ya. Tapi udah cukup, gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, kegiatan saya sekarang setelah pensiun, saya harus tetap eksis, ya. Jadi kalau aspirasi politik, saya ikut di Partai Demokrat. Itu karena apa? Ini bukannya kampanye, tapi kenapa saya ikut Partai Demokrat? Karena di sana nasionalis. Itu semua bangsa boleh di Partai Demokrat, semua agama boleh, tapi harus religius, harus taat agamanya. Kalau Islam dia mesti sembahyang, ngaji, ikutin perintah Islam. Kalau Kristen dia mesti ke gereja. Kalau enggak religius, nilainya kurang. Makanya saya ngikut gitu ya di situ. Kebetulan jabatan saya paling angker, ketua mahkamah partai. Saya tukang hukum orang Demokrat yang kurang ajar, yang bandel gitu ya. Itu yang suka bikin pelanggaran, itu saya mimpin 8 hakim di Partai Demokrat. SBY bilang kamu di situ aja gitu. Kamu kan satu angkatan sama saya, jagain partai ini gitu katanya kan. Ya udah kita di situ aja ya. Kemudian untuk usaha, saya masih usaha. Sebab kalau saya ngadepin pensiun doang nggak cukup. Mayor Jenderal pensiunnya cuma 4,5 juta. Lah kita jajan, sekali jajan 1 juta bagaimana? Iya, bukannya buat sendiri, kan banyak yang ikut. Tim formatur sekali jajan aja 8 orang. Iya, jadi kita bareng-bareng begitu. Jadi saya masih usaha saya pom bensin sama itu di kilometer 57 yang di Cipularang, sama yang di Jawa Timur saya punya rest area juga di kilometer 726 di sana. Jadi itu usaha saya. Olahraga sudah barang tentu, pencaksilat ya, kemudian kegiatan sosial lain. Saya di Bamus Betawi saya pernah jadi ketua umum waktu gantiin Bang Foke, Pak Fojibowo selesai, saya diminta jadi ketua umum. Selama 6 tahun saya jadi ketua umum di Bamus. Organisasi di bawahnya saya di Forkabi saya sebagai ketua majelis pertimbangan tinggi ya. Udah semua kegiatan saya sekarang tambah sejak Pak Prabowo jadi presiden, saya ditugaskan jadi komisaris di PT Jasa Marga. Itu disuruh ngurusin jalan tol, padahal kemarin dibakar tuh pos tol tuh, 7 biji dibakar sama pendemo. Ntar tinggal kita beresin lagi dah gitu ya. Jadi saya di Jasa Marga, di komisaris, ngawasin para direktur yang nggak bener kita laporin kan gitu kira-kira. Itulah kira-kira. Nah, saudara-saudara saya sekalian, saya ngikutin terus
Haji Sali saya ketemu cuman sekali waktu masih hidup. Saya main di rumahnya di Kayu Manis, Haji Sali dulu. Saya sempat ketemu. Bang Daom saya kenal, gitu ya. Bang Daom saya kenal lama, berkomunikasi dengan Bang Daom. Haji Dedi apalagi, ya, saya kenal, saya dekat, gitu. Dan saya ngiri sama dia. Ini Betawi kok kaya ya, gimana caranya gitu kan? Bayangin aja punya kayak beginian, nggak gampang ini, itu ya. Makanya Betawi mesti jadi orang kaya semua. Amin. Jadi kita belajar. Jadi sama Haji Dedi saya cukup dekat, apalagi tadi Bambang suka ke rumah kan, pesennya ada pesen nih, gitu, kumpul nih, gitu misalnya. Nah jadi seperti itu. Sama Dr. Wisnu juga saya dekat, ya, karena tadi sering ketemu dan sering diskusi bagaimana caranya meningkatkan dan lain sebagainya. Nah, dari semua itu sudah barang tentu orang tua kita yang paling kita dekat, Babe Edi Nalapraya. Ini saya nggak tahu, pada tahu apa nggak sih gitu ya. Beliau kan di IPSI, di pencaksilat, itu kan memang betul-betul di hatinya itu. IPSI, persilat, coba persatuan silat antar bangsa, itu 71 negara. Organisasi silatnya ada di dunia. Itu yang ngediriin dan yang mimpin awalnya Babe Edi. Cuman yang dia nggak cerita, gue pakai duit sendiri nih kemana-mana katanya. Nah, jadi sebetulnya ini pengorbanan yang beliau artinya ikhlas. Tapi tadi negara lain akhirnya tahu bahwa pencaksilat ini punya bangsa Indonesia. Dan yang terakhir beliau berjuang, berhasil diakui oleh organisasi sedunia PBB, UNESCO, bahwa pencaksilat ini adalah warisan milik bangsa Indonesia. Jadi kalau nggak ada beliau bagaimana? Beliau udah angkat pencaksilat sedemikian rupa. Nah, beliau masih hidup kemarin, masuk rumah sakit, sebulan di rumah sakit. Ada beberapa jabatan juga yang saya diminta untuk gantiin beliau. Saya tolak. Saya nggak mau. Babe ini masih ada, walaupun keadaan sakit itu. Tapi ketika beliau meninggal, ya tadi kayaknya saya mesti ngikut juga turun tangan nih, termasuk di PPS Putra Betawi. Baru saya mau nerima dari Dr. Wisnu. Tadinya sih saya pikir ada Bambang, buat apa saya pikir gitu kan, ada yang ngurusin gitu kan. Nah, jadi beberapa bulan lalu, tanggal berapa Pak Bambang yang kita di sini? 27 bulan Juli. Saya diberikan mandat oleh Dr. Wisnu untuk meneruskan kepemimpinannya. Dan saya terima. Tepuk tangan buat. Oleh karena itu saya lanjutkan tugas ini, amanah ini. Coba sebelum saya lanjutkan, saya pengen kita kirim Fatihah. Yang pertama buat Babe Edi. Ada nggak foto Babe Edi? Pak Rustanto? Ada nggak? Ada. Tolong ditayangin. Kalau yang ini masih hidup. Sehat masih. Ya.
Ada? Tolong tampilin. Ya, Al-Fatihah kita tujukan buat Babe Edi. Mudah-mudahan Babe Edi tenang di alamnya dan mudah-mudahan masuk surga. Al-Fatihah. Amin. Selesai. Foto Haji Dedi ada nggak? Rustanto? Emang ini mendadak, saya mintanya memang gitu, sebab jangan bocor duluan kita nampilin foto-foto. Tapi nanti harus ada tayangan pendahulu-pendahulu kita itu. Demikian juga guru-guru besar kita, itu nanti harus ada arsipnya. Jadi anak cucu kita tahu siapa memang yang nanganin PPS Putra Betawi. Kita kirim Fatihah buat Haji Dedi. Mudah-mudahan tenang di alamnya dan mudah-mudahan masuk surga. Al-Fatihah. Amin. Sekali lagi buat Babe Uci, buat Bang Daong, buat Haji Sa'ali, dan buat saudara-saudara kita PPS Putra Betawi yang udah meninggal. Al-Fatihah. Amin. Mudah-mudahan kita yang ngedoain juga berkah. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah saya ditunjuk, kan saya nggak bisa kerja sendiri. Sebab begitu saya ditunjuk, pengurus ini demisioner, bubar. Cuman saya sendiri, ketua umum terpilih. Itu. Saya nggak bisa kerja sendiri. Akhirnya saya tunjuk teman-teman sebagai tim formatur. Itu tim. Bang Eko, terima kasih ya hadir ya. Lain kali hadir terus ya. Itu. Akhirnya saya tunjuk tim formatur. Ada kurang lebih 11 orang kalau nggak salah ya. Jadi saya tunjuk Pak Wisnu dari SIM Namba. Saya tunjuk lagi Komisaris Besar Polisi Dr. HM Jarkasi SH MH MSI dari Mustika Kuitang. Ya gini nih gelar yang banyak sekolah supaya kita jadi orang sekolahan nih anak-anak kita, cucu kita nanti. Amin. Haji Bambang Rianto ini dari 3 Berantai. Itu ya. Kemudian Bang Haji Jamil dari perguruan Purbakala. Kemudian Bang Jul Fahmi. Mana Fahmi? Masih tugas negara. Kita ngebayangin aja tugas negara wali kota Depok apa bagaimana. Dia Jul Fahmi dari PSPD. Kemudian Haji Bahtiar si Pitung Roblong. Ya. Kemudian Tubagus Bambang Sudrajat dari Cingkrik Kuning, ya Cingkrik Kuning. Kemudian Ibu Ita dari Ibu Ita ini anaknya Haji Dedi. Jadi Haji Dedi almarhum ada yang nerusin cita-citanya. Anak perempuannya, Ibu Ita namanya. Cuman hari ini nggak bisa hadir, sebab ada rencana atau ada kegiatan di NTB sana. Tapi dia tahu kita di sini, kita udah dipinjemin tempatnya, dia juga nyumbang duit gitu ya, dan dia juga ngedoain kita supaya ini lancar. Tepuk tangan. Kayak gitu. Kemudian ada Nur Fadilah SHMH. Nah, ini anak buah dari IPOSI. Oh, Bang Mat Syafi. Ya, itu dari Pusaka Jakarta gitu.
Tepuk tangan. Inilah tim formatur yang bantuin saya siang malam mikirin PPS Putra Betawi mau jadi apa ke depan. Mau jadi tempe apa mau jadi tahu apa mau jadi banteng. Tepuk tangan. Jadi inilah tim formatur. Beberapa kali rapat, beberapa kali curah pendapat, beberapa kali ngebagi pengalamannya Bapak-bapak. Berapa kali kita fikrohnya apa, pemikirannya apa ke depan. Oleh karena itu izinkan saya mengucapkan terima kasih karena sudah ada berita acara tim formatur, hasilnya adalah menentukan visi, misi, tujuan, struktur organisasi, job desk, dan bahkan nantinya langkah-langkah yang akan diambil. Nah, saya menyampaikan yang penting-penting aja. Dan ini hasil dari tim formatur, bukan saya sendiri, gitu ya. Jadi visi ke depan mau jadi apa tadi? Jadi macan apa jadi banteng apa jadi kodok nih? PPS Putra Betawi menjadikan perkumpulan PPS Putra Betawi sebagai rumah besar seluruh pencaksilat aliran Betawi yang profesional dan modern. Tepuk tangan buat itu. Jadi organisasi kita nih itu wadah berkumpul, rumah besar dari tadi, dari perkumpulan ke perkumpulan pencaksilat yang alirannya aliran Betawi. Itu rumah besarnya kita, nggak ada yang lain. Kita pengennya mari berkumpul semua di kita. Soal perbedaan kita cari persamaannya. Kita yakin kayak Republik Indonesia lah, NKRI. Ada yang dari Papua, ada yang dari Aceh, ada yang dari Jawa. Tapi tadi perbedaan itu kita kecilin, justru kita cari persamaannya. Ini visinya, ya. Nah, terus yang profesional dan modern. Ya kalau kita bicara organisasi silat, ya belajarnya jangan bikin tempe, belajarnya bukan nyanyi, belajarnya ya pencaksilat. Jadi kita harus profesional. Tinggal nanti kita ngebagi apakah silat sebagai olahraga, kayak sekarang nih kita pakai kaos nih, ini silat sebagai olahraga, gerakan kita enak kita, ya kan? Mau lari, mau senam, mau apa gitu ya, itu enak silat. Karena silat sebagai olahraga tadi bikin tubuh sehat, apalagi kita main pernapasan gitu. Jadi ini buat silat sebagai olahraga. Baru setelah itu silat sebagai seni budaya. Ya pakaiannya jangan begini. Masa orang kawin silatnya pakai kaos? Ya pakai pangsi, pakai semuanya. Golok juga bawa, itu ya. Tapi yang tumpul. Sebab tadi kalau lompat jangan sampai ntar kenain orang. Tapi nggak pernah sih Bahtiar anak buahnya sampai lompat goloknya. Gua nggak tahu diikat apa dilengketin sininya. Tepuk tangan buat kita sekalian. Nah, itu kita pelajarin. Bayangin aja, kemarin saya dikirimin nggak tahu dari formatur tuh ada silat 17 Agustus di istana. Ya, waduh, ini anak siapa ini? Ngapa kagak ada Betawinya ya? Saya sih ngancem nih. Kalau kita siap 17 Agustus tahun depan kita minta sama Presiden Betawi. Kita bisa, orang gerakannya sama juga kok sama kita lihat gitu.
Iya, patah-patahnya ya nggak lebih dari karate kan begitu. Kita juga bisa. Jadi silat sebagai seni budaya kita lestarikan dan kita kembangkan nantinya itu. Kita belajar harus profesional itu. Misalnya apa nih seninya? Gerakan kayak begini terbuka tangan jarinya maksudnya apa? Gerakan kayak begini mukul kepala apa mukul apa? Mukul kepala jangan pakai ginian sakit, mukul kepala pakai ginian geger otak dia sekali kita beri. Itu semua kita di dalam seni budaya itu kita pelajari. Baru silat sebagai bela diri. Jangan lama-lama kalau berkelahi 2 pukulan mati orang harusnya kan begitu. Jangan lama-lama ntar kita habis nafas. Tapi di mana badan yang harus kunci, kita kunci. Itu kita pelajarin sebagai bela diri. Itu. Jadi kalau berkelahi jangan lama-lama. 5 menit aja mesti kelar, kita menang, jangan kalah lagi kan. Itu. Tepuk tangan saya lagi. Itu 3. Nggak tahu ntar kalau satu lagi nambah apa kita nggak tahu. Tapi 3 harus profesional. Harus profesional. Ya. Ke depan. Nah, baru yang selanjutnya modern. Jadi PPS Putra Betawi ini harus modern. Modern pakaiannya gitu kan. Kayak begini kan keren nih. Terang muka kita itu. Tapi ntar kalau ada acara pakai tetap pakaian silat tapi warnanya yang atas kayak begini, bawahnya hitam. Ntar kita bicarain bagaimana caranya gitu ya. Kemudian juga modern. Tadi ini kalau nggak ada layar segede gini bagaimana kita bisa ngelihat tadi? Iya kan? Dengan ada layar begini kita bisa baca semuanya. Ke depan rapat tetap pakai layar. Semuanya bisa lihat. Emang saya terima kasih sama OC Pak Bambang itu. Ini semuanya usaha dia nih. Gitu. Sebagian juga duitnya dari dia nih. Tepuk tangan Pak, dia bilang, Bang Haji screen hampir 5 juta. Enggak apa-apa, hampir 5 juta. Yang penting kita bisa bayar. Betul nggak? Daripada belakang nggak bisa baca, mendingan kayak gini kita bisa baca. Kayak gini juga kalau ada orang non Betawi ngeliat juga dia, wah gila ya, Betawi rapat aja pakai screen yang gede gini. Jadi kita mesti modern ya. Nanti kita bicarakan para pendekar nanti duduk bersama yang modern kayak apa, yang profesional kayak apa gitu ya. Nah jadi saya pikir visi misi itu nanti bisa masing-masing perguruan bisa tahu dan bisa menempatkan diri. Yang terakhir, PPS Putra Betawi ini bukan punya saya. Bukan punya tim Formatur. PPS Putra Betawi ini bukannya punya toke Cina, bukan. PPS Putra Betawi punya kita semua. Makanya habis ini Bang Jack akan cerita organisasinya kayak apa. Ntar Bang Syafi'i akan cerita setiap kotak itu tugasnya apa, siapa berbuat apa, tanggung jawabnya apa, udah masing-masing di kotak itu. Dan nggak boleh ada kerjaan yang ketinggalan atau nggak boleh ada yang kerjaan yang saling tumpang tindih yang akhirnya berkelahi satu sama lain. Jadi akan terbagi di job desk itu. Ntar kalau ada yang nggak jelas tanya. Makanya saya nanya sama Mas Bambang, Bu Ita nggak hadir ya. Kalau ditambah 2 jam di sini boleh nggak? Oh boleh Pak katanya. Oh berarti boleh sampai jam 4 sore gitu nih. Itu. Tapi Bambang lain lagi, Mas Bambang. Jangan minta makan malam ya Pak ya. Ya.
Saya bilang nggak salah kalau ada orang traktir makan malam kan nggak salah juga kita, iya kan? Tepuk tangan sekali gitu lagi. Ini acara Bang Jamil sampai menitnya Bang Jamil itu beliau kan itu SC nih, itu steering committee acara ini nih Bang Jamil nih sekian menit nih. Jangan lewat gitu. Kenapa jangan lewat? Ntar pada lapar lagi katanya. Bercanda. Saya yakin pasti ada orang di sini yang siap neraktir kita juga semua. Amin. Nah, setelah dijelasin masing-masing perguruan ngisi, setiap perguruan isi siapa yang mau ditaruh di organisasi ini gitu. Ada yang milih nanti jadi wasit, ada yang milih nanti jadi pelatih, ada yang milih nanti jadi atlet, ada yang milih nanti jadi bagian keuangan, ada yang milih jadi bagian komputer. Jadi habis ini dibagi formulir, tolong diisi gitu. Ntar ada formulirnya, isilah 2 orang, lebih boleh sampai 3 sampai 4, tapi tolong kasih tahu si fulan wasit bagiannya, si Amsori bagiannya keuangan misalnya, bisa nyari duit ntar ya gitu kan. Jadi tolong, baru ntar hasil dari sini kami tim formatur masih rapat lagi, cocokin, oh yang ini di sini. Jangan tadi orang mintanya jadi pelatih ditaruh di bagian keuangan, nggak jalan gitu. Tapi sekali lagi ini kita punya PPS Putra Betawi, bukan saya punya, bukan tim formatur yang punya, bukan siapapun yang punya, kita punya semua gitu. Saya rasa itu aja dari saya. Tolong ini diikutin sampai habis dan nanti ada hasil. Sebab ini kan hari Minggu, hari Rabu kami akan rapat, hari Selasa tim formatur akan rapat lagi untuk menentukan siapa di kotak yang mana, baru nanti 2 minggu lagi kita dilantik, dikukuhkan ya, pengurus itu dikukuhkan. Siapa yang mengukuhkan? Sudah barang tentu dari IPSI nantinya, karena kita termasuk di IPSI itu termasuk PPS Putra Betawi 10 perguruan historis, jadi sejarahnya gitu. Jadi siapapun ketua umum IPSI, maka yang 10 ini punya suara yang dominan itu. Oleh karena itu kalau Pak Prabowo mau jadi lagi, dia mesti deketin PPS Putra Betawi, atau dia nunjuk salah satu menterinya jadi ketua umum IPSI, menterinya mesti deketin PPS Putra Betawi. Kalau enggak kita nggak pilih itu ya. Jadi kira-kira itu saya rasa cukup pembuka dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Jangan bosan kalau udah kumpul dengan PPS Putra Betawi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.